Halo semua, kali ini saya akan bahas tentang cara pembuatan filter chamber dari ember ataupun tong untuk kolam mini atau kolam ikan kecil. Jadi langsung aja simak videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi awalnya saya pakai ember ini. Ini tuh dari ember bekas cucian baju di rumah. Nah, masalahnya si ember ini dulu waktu pembuatan ada kesalahan atau salah konstruksi. Karena saya waktu itu belum berpengalaman. Jadi yang pertama dulu saya beli keran yang murah. Jadi akhirnya 2 bulan kerannya rusak. Jadi gak bisa berfungsi lagi. Kedua, harusnya letak keran ada di paling bawah. Jadi bisa dikeluarkan semua kotoran yang ada di filter tanpa perlu dikeluarkan isi-isinya. Nah, yang ketiga, pipa untuk mengalirkan airnya terlalu kecil, jadi kadang isinya tumpah dan melebar. Nah, jadi solusinya pipanya harus lebih besar agar gak tumpah lagi keluar. Untuk itu dalam video kali ini saya pakai ember lagi, saya buat lagi yang baru dengan pipa atau tambahan lainnya yang sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya. Nah, karena kendala itu, jadi aku putusin bikin baru. Tapi sekarang di bak atau tong bekas cat. Sebelumnya besarnya sama aja kayak punya aku yang ember, tapi bak cat ini lebih tinggi sedikit dari ember yang sebelumnya. Nah, jadi terserah ya, kalian mau pakai apa aja, bisa dari bak bekas cat, ember, tong, ataupun bahan yang lainnya. Nah, kalau buat kalian beli ember terlalu mahal dan gak punya bak atau tong bekas cat, kalian bisa ke toko kue. Nah, di sana ada banyak bak seperti ini, tapi bekas kemasan mentega atau kemasan bahan kue yang lainnya. Kalau di daerahku harganya 17.000 untuk bak sebesar ini. Jadi lumayan kan, bisa menghemat pengeluaran. Nah, karena baknya tebel banget, jadi ngelubanginnya harus pakai bor. Karena ini adegan berbahaya, jadi saya minta tolong bantuan Pak Suwono untuk ngebantu saya dalam ngelubangin tong filter ini. Nah, untuk nambahin lubang keran, Pak Suwono pakai lubang kayak gini. Nah, kalau untuk ngelubangin pipa atas, Pak Suwono pakai mata bor yang kayak gini. Katanya sih nomor 20. Nah, karena mata bornya kurang besar, jadi sama Pak Suwono diakalin dilubangi lagi pakai teter atau pakai silet. Ketika udah jadi kayak gini, aku pasang keran air yang bagusan daripada yang dulu. Kalau yang dulu harganya 2.500, yang ini harganya 7.000. Kata tokonya sih ini lebih bagus. Kemudian di dalamnya dipakai pipa sambungan keran, harganya 2.000. Kemudian aku pakai pipa kayak gini yang lubangnya agak besar, karena seperti cerita aku di awal, ketika pipa terlalu kecil jadinya air mudah luber. Jadi aku ganti yang besaran sekarang, karena nanti pasti ada yang bocor karena lubangnya nggak akan bulat seluruhnya. Jadi aku tambahin lem untuk pipa, khusus buat pipa ya, buat nambal pinggiran pipa biar nanti nggak bocor. Nah, untuk lem ini harganya 7.000 ketika aku beli. Jadi tinggal dioles aja ke tempat yang nantinya kemungkinan akan terjadi kebocoran. Nah, nanti ketika kering bisa diulangin lagi tipis-tipis di area yang tadi sudah dilem. Untuk sambungan dalamnya saya pakai ini ya. Itu yang atas itu tistak, kemudian yang tengah itu pipa biasa tapi dipotong, dan yang terakhir pipa yang bentuknya seperti itu. Kemudian cara pembuatannya ini tinggal disambungin aja kayak gini caranya. Kemudian untuk pipa terakhir yang elbow itu yang satunya dihadapkan ke depan dan yang satunya dihadapkan ke belakang. Jadi berlawanan, nanti air bisa muter.
Nanti penempatannya kayak gini ya, kalau misalkan ditaruh di filter baknya. Selanjutnya bisa pakai wadah kayak gini. Kalau aku sih dari wadah bekas. Kalian bisa pakai apa aja sih yang bisa berbentuk lingkaran, nanti bisa nahan bagian atas isinya itu, jadi nggak jatuh ke bawah. Nanti dilubangin. Kalau aku sih ngelubanginnya pakai manual ya, pakai pisau yang kemudian dipanasin terus kemudian dilubangin. Nah, jadi kalian bisa pakai kayak gini. Kalau misalkan kalian gak punya kayak punya aku, kalian bisa pakai ini, kemudian nanti kalian lingkarin besar, terus habis itu lingkarin kecil di tengah, kemudian kasih lubang-lubang di pinggir-pinggirannya. Atau kalian pakai ini, terserah sih, seadanya aja, yang penting bisa nahan beban yang ada di atasnya supaya nggak turun ke bawah. Untuk isian yang pertama, aku pakai biofoam atau kapas busa. Nah, di sini aku pakai yang ukurannya 25 x 10 x 5. Ini enak banget karena tebel, kemudian awet. Karena lubangnya besar-besar, jadi ini cuma bisa ngangkat kotoran yang besar ya, bukan kotoran yang halus, tapi ini awet. Jadi aku suka banget pakai ini. Nah, kemudian kapas busa atau biofoam ini aku potong menjadi 2 bagian. Sebenarnya ini terserah ya, bisa dipotong bisa enggak, terserah, itu selera. Nah, selanjutnya aku pakai biobol. Nah, ini sebagai penyaring alami ya. Nanti di sini akan dihinggapi bakteri-bakteri sebagai rumahnya. Kemudian nanti mereka secara alami membersihkan, menjernihkan. Jadi ini yang alami. Nah, ini aku pakai 2 jenis. Sebenarnya terserah, pokoknya yang penting ada biobol. Ini bagus banget karena meskipun gak kelihatan, tapi selalu pasti ada efeknya. Nah, selanjutnya aku beri jaring untuk biobolnya. Karena biobolnya kan banyak, aku pakainya banyak. Biar memudahkan saat dibersihkan, karena dibersihkannya kan cuma tinggal dibilas aja, nggak usah bersih-bersih. Nah, ini aku pakein jaring, aku beli harga 6.500. Ini enak banget kalau misalkan tinggal ngangkat aja kalau mau ngebersihin. Nah, ini aku bikin bulatan, kemudian nanti tuh dilubangin. Itu aku pakai bulatannya itu dari jaringnya yang diberi di situ. Kemudian aku masukin aja, tinggal kayak semacam dijahit gitu. Kemudian tinggal nanti biobolnya dimasukin ke dalam. Nah, selanjutnya aku pakai karbon aktif. Tapi aku belinya yang kemasan, bukan arang biasa. Nah, karbon aktif ini berfungsi untuk menyerap bahan beracun atau menyerap zat-zat yang tidak dibutuhkan di kolam. Sebenarnya nggak pakai ini nggak masalah. Aku juga pernah nggak pakai ini dan tidak memberikan efek. Cuman karena akhir-akhir ini di rumah aku airnya itu karena PDAM, jadi mudah untuk berbau kaporit. Nah, untuk antisipasi biar ikan aku nggak keracunan, aku pakein ini. Jadi intinya nggak pakai ini nggak masalah ya, karena ini kadaluarsanya cuma 3 bulan. Artinya setelah 3 bulan pemakaian ini harus diganti dengan yang baru. Jadi misalkan nggak mau ribet, ya jangan pakai ini, di skip aja. Cuman misalkan kalian pakai ini, jangan lupa untuk dicuci terlebih dahulu ya, dibersihin dulu sampai hitam-hitamnya itu memudar. Nah, selanjutnya ini ada batu zeolit. Jadi dia itu nanti akan menyerap amoniak, batu zeolit ini. Cuman kekurangan dari batu zeolit ini nggak bisa dipakai buat kolam yang diberi garam ikan. Jadi kalau misalkan kolam kalian ada garam ikannya, lebih baik nggak pakai zeolit. Karena zeolit kalau terkena garam ikan atau sejenis garam lainnya itu akan mengeluarkan zat-zat yang diserapnya, kan dia menyerap amoniak, nanti dia akan mengeluarkan amoniaknya itu, jadi berbahaya nanti buat ikan. Nah, kalau misalkan kalian nggak pakai garam di kolam kalian, nggak masalah dipakein ini. Kalau aku awal-awal pakai itu aku siram dengan air yang panas.
sampai nanti air panasnya itu menjadi dingin. Tujuannya biar nanti dia melepaskan bahan-bahan atau zat-zat berbahaya. Nah, cuman kan masalahnya kalau pakai batu zeolit ini kita nggak tahu kapan dia akan mengeluarkan amoniak yang telah dia serap. Nah, kalau misalkan kalian ribet, nggak perlu pakai ini, benar-benar nggak masalah. Nggak pakai ini juga nggak masalah. Cuman kalau misalkan kalian pakai, saran aku 3 bulan kemudian kalian ganti yang baru, atau 3 bulan kemudian batu zeolit ini kalian rendam lagi, kemudian diberi garam ikan atau diberi garam biasa. Nah, di satu bak gitu ditunggu sampai 24 jam, kemudian dibilas, besoknya dipakai lagi nggak masalah, tapi cukup 2 kali ya. Selebihnya 3 kali pemakaian ganti lagi aja, beli baru. Selanjutnya aku pakai kapas filter. Nah, bentuknya putih kayak gini. Aku beli 1 meter kali 1 meter itu harganya 30.000, tapi aku belinya yang paling kasar. Nah, ini tujuannya untuk menyerap kotoran yang halus. Jadi kotoran yang halus nanti menyerap di sini. Nanti ini nggak ada kadaluarsanya sih, cuman nanti akan menyusut lama kelamaan. Jadi kalian sediain beberapa, kalau misalkan udah menyusut ganti yang baru atau ditambah lagi yang baru. Untuk penyusunannya, yang pertama biofoam itu dirapikan sampai menutupi semua bagian. Kalau biofoam ini untuk cara membersihkannya tinggal disemprot aja pakai selang, nanti kotoran akan jatuh dengan sendirinya. Ini bisa didaur ulang, dipakai lagi karena awet dan kuat. Selanjutnya aku kasih biobol. Nah, ini biobol tinggal ditaruh di atas biofoam, dirapikan. Untuk ngebersihinnya tinggal dibilas aja. Kalau misalkan udah 3 bulan dibilas aja, nggak perlu terlalu bersih, yang penting kotorannya agak terangkat, karena kalau terlalu bersih nanti bakteri baik bisa hilang, nanti mulai lagi dari awal. Jadi nggak terlalu bersih pun nanti jauh lebih bagus. Nah, buat pipa yang nantinya mau dikasih selang, itu alangkah lebih baiknya kalau agak tinggian, jadi lebih tinggi daripada punyaku. Ini karena aku terlalu pendek, jadi harus aku tambahin lagi. Selanjutnya aku beri busa putih. Nah, kemudian dirapikan, kemudian di dalam busa aku beri karbon aktif. Nah, ingat ya, ini karbon aktif, masa berlakunya cuma 3 bulan. Kalian kalau nggak mau ribet, nggak usah pakai ini, di skip aja, nggak masalah kok. Nah, setelah kapas atau busa putih, kalian beri batu zeolit. Kalau misalkan kalian pakai batu zeolit di atasnya sebagai pemberat, juga sebagai penyerap amoniak. Nah, nanti dari pompa airnya kan mengeluarkan air. Nah, nanti di selangnya kalian masukin di situ. Cuma saran aku jangan terlalu dalam masukinnya, karena nanti kalau misalkan mati lampu, itu kotoran air yang ada di filter itu nggak keluar ke dalam kolam. Jadi cukup di atas permukaan pipa aja, jangan sampai masuk ke dalam ya selangnya. Nanti alirannya kayak gini kalau misalkan pakai kayak punya aku. Atau kalian kalau mau berkreasi nggak suka berisik, kalian bisa tambahin pipa lagi yang jatuhnya ke bawah buat sambungan, atau gimana deh, terserah, yang penting sesuai dengan selera kalian. Nah, jadi kayak gitu proses pembuatannya. Intinya sesuaiin aja dengan budget kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.